السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada hari ini, hari Selasa biasa pengajian kita, ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang udhiyah atau tentang kurban, ya. Kalau di dalam buku yang kita punya itu sudah habis kemarin, ya. Nah, saya ambil dari buku yang lain, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, cuma yang dalam bahasa Arabnya, ya, yang buku yang aslinya. Yaitu kita akan mempelajari tentang mandubat al-udhiyah wa makruhatiha, ya, tentang sunnah-sunnah dalam berkorban dan hal-hal yang makruh di dalam berkorban, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mandubati al-udhiyah wa makruhatiha wa ma yusannu limurid tadhiyah, ya. Ittafaqa bainal fuqaha yustahabbu lil mudahhi qabla tadhiyah rabtul udhiyah qabla ayyamin nahri bi ayyam, lima fihi minal isti'dadi lil qurbati wa idhari rukbah fiha, fayakunu lahu fihi ajrun wa sawabun, wa an yuqallidaha liyash'ura bi ta'zimiha liqaulihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Para ulama sepakat disunnahkan, ya, lil mudahhi, bagi orang yang akan berkurban, qabla tadhiyah, sebelum dilaksanakannya kurban, rabtul adhiyah, ya. Jadi diikat tuh, ya, diikat apanya tuh?
Artinya dipelihara, dirawat tuh hewan yang akan diapain? Dijadikan sebagai kurban, ya. Qabla ayyamin nahri bi ayyam. Ya, sebelum datangnya ya penyembelihan beberapa hari. Ya, jadi memang untuk hewan kurban yang akan kita sembelih ya, kalau bisa tuh ya kita menyerahkan atau kita membelinya jangan terlalu jauh-jauh hari. Ya, kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ya hewan itu tidak terawat. Ya, nggak ada yang ngurusin, akhirnya jadi apa ya? Sakit dan mati itu hewan. Ya. Tuh, ya makanya sekalipun demikian ketika ya di beberapa masjid atau mushola ataupun yayasan yang mereka itu membuka atau menjadi panitia kurban ya ketika menulis dengan kalimat panitia Masjid Ali Nabah contohnya menerima dan menyalurkan hewan kurban ya nah saat ada si orang mau kurban itu kan ada biaya perawatan ya untuk sapi 1 ekor 500.000 contohnya ya untuk 1 ekor kambing berapa cepek atau 100.000. Nah itu maksudnya adalah untuk apa? Untuk dijadikan biaya perawatan ya ya buat siapa? Buat apa tuh? Buat si hewan yang akan diapain? Dikurban. Ya, nah artinya ketika nanti si pengurban sudah memberikan biaya perawatan, ya, namun tidak dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab, artinya panitia itu, ya kita udah nggak dosa. Yang dosa siapa itu? Si panitia yang dosa. Ya, karena kita sudah menyerahkan biayanya itu kepada siapa? Kepada panitia yang berwenang yang untuk dijadikan apa? Ya, memberikan perawatan kepada hewan tersebut yang akan kita kurban. Ya, tuh. Wa yukrahu liman ishtara udhiyah an yahlibaha aw yajussufaha aw yantafi biha. Ya, nah, tentang kemakruhannya adalah makruh bagi orang yang sudah membeli hewan kurban, ya. Ini orang si A contohnya, ya, udah membeli hewan untuk diapain? Dikurban, ya, tuh. Makruh hukumnya an yahlibaha, ya, mengambil manfaat dari susu yang ada dari hewan yang bakal kita kurban. Ya, contohnya ibu-ibu ada yang beli hewan kurban betina, ya, habis melahirkan. Itu kan masih ada apanya tuh? Susunya. Ya, itu ibu nggak boleh meres lagi susunya, jangan makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya bukan haram ya, tapi makruh kita ngambil apa? Kemanfaatan meskipun dari hanya sekedar apanya? Susunya doang. Ya, kalau memang ibu sudah berniat untuk hewan yang kita beli itu dijadikan sebagai apa? Kurban. Ya, tuh. Au yajussu fiha atau mengambil manfaat ya, apa namanya itu bulunya. Ya kan? Ada orang kan ketika dia ngorban kambing kayak kambing apa tuh namanya yang mahal? Ya, tawa ya. Ya, tawa itu kan harganya mahal itu. Itu kan bulunya cakep itu. Ya, nah bulunya juga nggak boleh diambil ah bulunya sayang nih gue cukur-cukurin ah buat bikin apaan gitu, buat kerajinan. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, nah itu nggak boleh. Kenapa? Hukumnya makruh. Ya, tuh. Au yantafi'u biha atau mengambil manfaatnya. Ya. Ah, mumpung nih sapi yang gua mau korbanin masih lama waktunya, ya dimanfaatin dulu dah buat ngebajak sawah. Nggak boleh. Ya, tuh yantafi'u biha seperti rukuban au hamlan. Kita tunggangin juga nggak boleh. Ya, dan juga kita apain? Kita suruh ambil tenaganya untuk apa ya? Ngangkut barang juga nggak boleh. Itu makruh. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini kan sapi korban gue nggak apa-apa, gue mau apa juga terserah gue, duit gue, nah nggak boleh. Ya, kecuali kalau ibu membelinya itu bukan diniatkan untuk apa? Untuk kurban, itu lain lah, lain lagi. Ya, itu. Baik. Aw yantafi'u bilahmiha idza dhabahaha qabla waqtiha. Ya, atau yantafi bilahmiha, mengambil manfaat dari dagingnya. Ya, idza dhabahaha qabla waqtiha, apabila tuh hewan disembelih sebelum waktunya.
Ya, kayak ada yang nanya kemarin tuh yang udah saya jelasin, ya, ada orang kaya, dia duitnya banyak contohnya dah. Nggak mau pusing dibeli sapi, beli apa itu, sapilah yang gede, ditaruh di mana? Dijagal. Ya, suruh orang jagal yang motong. Tahu-tahu malam takbiran daging udah dianterin. Ya, itu kan daging korban yang dia potong dari sapi yang dia kasih kan belum waktunya untuk dipotong. Ya, nah itu bukan korban, sah sih, sah saja. Ya, pemotongan yang dilakukannya itu tapi bukan termasuk ke dalam kategori apa? Kurban, ya, karena belum waktunya. Nah, daging tuh yang disembelih oleh si jagal sebelum waktunya itu juga, ya, nggak boleh diambil manfaatnya itu daging. Diapain? Udah, gue jual aja dah. Lu sih gue belum suruh potong, ngamen potong aja tetap nggak boleh. Bagiin aja udah. Ya, itu makruh diambil kemanfaatannya, dijual kayak atau diapain dia ngatur lagi, jangan. Karena omongan dari awalnya dia itu adalah udah apa ya? Untuk dijadikan korban. Nah, ini kesalahannya dari siapa? Si orang yang diberikan amanah nggak tahu ilmunya. Ya akhirnya dia apa? Melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa? Ilmu yang diajarkan dalam apa? Kaitan dengan masalah kurban. Tuh ya. Baik. Nah kan li'annahu ayyanaha lil qurban. Ya, karena tuh orang sudah apa? Ya, jelas-jelas ya menentukan kalau hewan yang dibeli itu untuk diadain apa? Kurban, ya tuh. Baik. Wa yukrahu lahu bai'iha li ta'yiniha qurbah bisyara. Ya, dan enggak boleh juga daging hewan yang dia udah jadiin kurban itu dijual. Ya, kayak kemarin yang saya bilang ada orang kaya dah, ya orang lah biasa didapat obyekan gitu kan. Ya dapat obyekan 100 juta di korban satu ekor apa? Sapi. Ya, cuma sapi yang habis dipotong tuh diminta lagi buat diapain? Buat dijokul, nggak boleh. Ya, nggak buat dijual lagi, nggak boleh. Lu ngapain? Udah korban ya udah taruh aja. Ya, kalau sekedar numpang potong, motong aja sendiri. Ya, itu. Apa lantaran karena biar kesohor gitu. Oh, si fulan korban sapi gitu. Ya, tapi ketika habis disembelih, habis dikulitin tuh dagingnya diminta lagi buat diapain? Buat gue jual di pasar Ariat itu kan lumayan, nanti kembali lagi tuh duit gue. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh kalau kayak gitu. Ya, pulang modal kalau ibarat orang jualan itu. Ya, tuh. Wa in waladat al-udhiyah waladan. Ya, seandainya ada seseorang yang mengorban seekor hewan, hewannya lagi bunting. Ya, lagi bunting gitu. Ya, tuh. Nah, bagaimana tuh anak yang ada ketika tuh anak ya lahir? Ya, ketika si ibunya itu atau betinanya dipotong. Nah, apa yang dilakukan? Zabaha waladaha ma'al Anak yang baru lahir juga dipotong bareng emaknya. Ya. Jadi jangan diapain? Oh, ini anaknya sayang dah piara dulu buat tahun depan. Enggak boleh. Tong juga. Ya, jangan diapain? Ini anak kecil ada berapa? Ada 3 nih. Udah dah, piara dulu ntar buat tahun depan lumayan lagi. Emaknya dipotong anaknya ya jangan, nggak boleh itu juga. Itu ya, tuh. Ya. Wa in ba'ahu tasaddaq bisamanihi. Oke, kalau memang boleh dijual, ya, dijual boleh, tapi hasil dari penjualan tuh anak kambing itu apa itu? Tasaddaq, disedekahin. Nggak boleh diapain? Diambil lagi tuh duitnya. Ya sedekahin aja udah, kasih dah ke musola Ayubi biar dibangun jadi tingkat 3 nih musola kan gitu. Ya kan? Contohnya begitu tuh ya. Jadi jangan diambil ya duitnya kalau memang udah diniatin korban. Intinya apapun yang dimiliki oleh tuh hewan yang ingin kita korban, baik anak atau apapun udah lepas. Ibarat kita mewakafkan sesuatu tanah kepada orang lain. Ya, kalau ada orang tua kita, kakek kita udah berwakaf ke masjid, ke musola, ke yayasan, jangan sok-sokan ya mentang-mentang dia bilang ahli waris mau nguasain, nggak ada urusan.
Ya, jangan satang mentang, oh ini kan kakek gue yang yang apa nih wakaf. Ya, nggak ada urusan mau kakek lu, mau bapak lu, mau abang lu, mau nyak lu, ya. Putus sudah. Ya, yang berhak untuk mengelola tanah wakaf itu adalah siapa? Nazir. Ya, siapa itu nazir? Orang yang diangkat oleh si wakif untuk mengelola wakaf yang diberikan. Ya, siapa yang mengangkat nazir? Dari BWI. Siapa tuh BWI? Badan Wakaf Indonesia. Ya, di mana adanya tuh? Di tiap kecamatan. Ya, jadi nggak boleh ya, mentang-mentang apalagi cucu jauh, cucu dari siapa ya? Pokoknya ini engkong gua sama engkong dia engkong-engkong katanya. Banget ya. Ya. Ya emang engkong lah emang gue juga tahu. Ya. Nggak boleh. Ya, sama tuh kalau udah berniat kurban udah taruh-taruh udah, ya. Tuh, jangan pengen diambil, apalagi sampai mesen tadi yang saya bilang kemarin tuh. Orang kurban sapi yang kambing yang kuntet mintanya paha sapi, paha belakang. Ya, enak menang banyak deh kurban kambing kurus, minta jatahnya daging sapi, ya, paha belakang lagi mintanya. Ya, waduh. Ya, tuh Anda minta pesen dah ya, nanti ada bisa itu apanya itu. Palek sapi ame paha belakang aja dah katanya. Pakai kalimat dah lagi. Ya, padahal udah kebanyakan itu. Ya, enggak boleh. Ya. Hmm? Jangan pesan apa-apaan. Ya, ya kalau memang kita ada sesuatu hajat mungkin bisa, boleh nggak apa-apa lah. Cuma jangan melebihi kadar dari yang kita sedekahin. Ya. Ya kalau kita ngorban satu ekor sapi masih boleh lah tuh, masih banyak. Ya kan, sebenarnya kita minta pale, minta apa juga nggak masalah dah tuh. Kayak tadi ngorban kambing yang kecil, tapi mintanya daging sapi paha belakang. Ya, ya sebenarnya nggak boleh, nggak boleh sebenarnya. Iya, sebenarnya dia juga nggak ada wewenang. Pokoknya kita kurban itu niat kita pengen sedekah. Ya, emang jatahnya ada sepertiga. Ya, tuh. Cuma nggak boleh kita minta ini nggak boleh, jangan sebaiknya itu. Oh enggak bisa begitu. Ya. Karena hakut tasarruf si panitia itu untuk dijadikan tuh hewan sebagai kurban, ya, dan untuk diapain? Ditauzi, dibagikan. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, ya orang yang kurban boleh, ya, minta apa ya? Kalau memang enggak berkeberatan artinya jangan sampai lantaran kita mesen orang yang harusnya dapat daging dapat tulang. Kan gitu. Kita juga nggak enak kalau digituin orang kan? Ya kan? Kita aja kalau dapat bagian karcis tuh kupon ya dari RT ya itu giliran dapat bagian dapat tulang ame jeroan. Nah, gitu gak? Siapa sih yang masukin tulang ame jeroan ini? Jeroannya belum dicuci lagi. Ya tuh ya, jangan. Dapatnya. Ya, tulang udah kagak ada daging, udah bersih banget itu tukang sate katanya. Ya, jangan ya, tuh. Nggak enak, kita pun dikitin orang amin, orang nggak enak ya, tuh. Dan yang merupakan sunnah juga wa fi halatid tadhiyah dalam kondisi kurban yustahabbu li muridit tadhiyah an yazbaha bi nafsihi in qudira 'alaiha. Ya, disunnahkan bagi orang yang ngorban itu dia motong sendiri. Ya, tapi in qudira kalau memang dia mampu. Ya, kalau nggak mampu jangan. Ya, asal-asal potong aja dah. Ya, digergaji tuh hewan tuh lehernya tuh. Jangan, nggak boleh. Ya, tuh. Li'annahu kurbah. Ya, karena kurban itu adalah suatu pendekatan itu. Ya, tuh. Pamubasyaratiha binafsihi abdal. Kenapa? Karena dengan dia menyembelih sendiri itu lebih apa? Lebih mulia. Ya, lebih baik ketimbang dia nyuruh orang lain. Ya, tuh. Mana dalilnya? Ya, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam saqun mi'ah budnah. Ya, hadiah lil haram. Ya, fanahara minha naifan wasittina biyadihi asyarifah tuh. Ya, ketika ada Nabi korban 100 ekor, ya, itu 60 Nabi potong sendiri, Bu, kambingnya itu. Ya, tuh 60 biyadihi asyarifah dengan menggunakan tangannya Nabi yang sangat mulia.
Ya, tuh. Enggak nyuruh nyuruh orang, ya, tuh. Summa a'ta al-mudiyah Sayyidah Aliyah radhiyallahu anha. Ya, tuh. Kemudian karena mungkin capek, Nabi kan manusia juga. Ya capek, akhirnya sisanya diserahin kepada siapa? Kepada menantunya Sayyidina Ali. Udah li potong li gantian li. Ya, udah capek 60. Bayangin, ya 60 lagi. Kita sapi aja kan ya apa namanya nyembelih sapi itu capek loh, Bu. Ya, pakai tenaga kita ya. Ya, tenaga ya. Aki-aki aja kalau udah tua jangan suruh motong. Paksain, jangan paksain kalau udah nggak kuat mendingan nyerah udah. Mm-mm. Mm-mm. Mendingan nyerah udah karena nanti apa? Kasihan kepada si hewannya itu. Ya, karena kan bagaimanapun cara kita motong hewan tuh pakai tenaga. Mau dibedel kayak, mau ditarik kayak, mau ditekan kayak, semua kayak tenaga. Ya, kita narik tenaga terus kuat. Harus menarik ini doang nggak mungkin. Harus kita tekan tuh, tekan, gitu. Ya kan? Ada yang gergaji, rog kayak. Itu juga ada yang ditekannya. Kalau saat tenaga juga. Ya, tuh ya kalau orang udah nggak ada tenaga nggak mungkin. Ya, makanya harus apa ya? Harus benar itu dia. Ya. Fa in lam yakun al-mudahi bi husni dzabha, ya, seandainya memang dia tidak mampu untuk memotong sendiri, anaba anhu ghairahu musliman. Diberikan kepada orang lain yang beragama Islam. Ya, tuh. La kitabiyan, bukan orang non muslim. Jangan, ya, tuh. Kenapa? Li anna zabaha al-kitabi makruhun. Ya, hewan yang disembelih oleh orang ahlul kitab itu makruh tuh. Apa itu? Dimakan dagingnya. Ya, yang makan dagingnya. Apa hukumnya? Makruh. Wa huwa laisa min ahliha, karena ahlul kitab itu bukan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diperbolehkan untuk ngapain? Menyembelih hewan. Tuh. Lakin lau zabaha bin niyaba anil muslim jaza. Ya, tapi kalau dia berikan kepada orang yang muslim itu hukumnya boleh. Kenapa? Li'annahu ahlun lizakah. Tuh, karena dia itu apa? Orang-orang yang ya berhak dan ya kewajiban untuk berapa? Membayar zakat. Baik. Sunnahnya juga wa yustahabbu an yatawajjaha az-zabi ila al-qiblah. Disunahkan bagi orang yang menyembelih itu ngadep mana? Kiblat. Ya, tuh. Jadi jangan ngadep ke timur, jangan ngadep ke utara, selatan. Ya, hewannya palanya ngadep kiblat dan orang yang mau nyembelih juga ngadep mana? Ngadep kiblat. Ya, itu sunnah tuh, ya. Wa yustahabbu an yahdural mudahi azabah. Ya, disunahkan juga bagi orang yang berkurban itu ngapain? Menyaksikan saat pemotongan hewan yang dikurban. Ya, jadi ibu-ibu tuh kalau ngorban, waktu ada penyembelihan datang, lihat, ya udah biarin aku males ya ribet yang anak-anak sudah jangan, ya justru di situ yang dinamakan sya'airillah, syiar Allah tuh di situ, ya kita menyaksikan, alhamdulillah hewan saya udah dipotong dengan benar, ya kan? Kalau kita yang nyaksikan kita nggak tahu kan, satu hewan ya kakinya patah, ya atau motongnya nggak benar, ya kan? Artinya kita tuh dalam apa namanya melakukan ibadah sekecil apapun kita tahu, ya kita nggak ngerjain minimal kita nyaksiin, ya kan? Gitu kita lihat datang ibu-ibu nggak apa-apa, ya nggak ada larangan tuh boleh tuh, ya. Tuh. Kemudian disunahkan lagi wayadul mudahi, ya dan disunahkan bagi orang yang menyembelih baca doa. Apa doanya? Allahumma minka. Ya Allah sungguhnya kurban ini darimu. Walaka, ya dan juga untukmu. Ya, wa nusuki ibadahku wa mahyaya ya hidupku wa mamati hidup matiku lillahi rabbil alamin. Tuh, ya. Nah, ini doa-doanya tuh, ya. Kemudian baca bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni, ya. Tuh. Ya Allah, terimalah ya kurban ini dariku. Ya, kalau saya yang nyembelih bacanya Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Ya, fataqabbal hadzal udhiyah min dari siapa yang sebutin? Ya, dari Ustazah Mas Liyah bilang min Hajjah Mas Liyah binti fulana gitu.
Ya baru saya sembelih gitu udah ya. Baik. Wa qala al-Malikiyah ya, al-mustahab li murid tadhiyah idza dakhala alaihi asyratul hijjah alla yahliqa sya'rahu yang kemarin nih. Ya, bagi seorang yang ingin berkurban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah jangan potong rambut apa ya? Potong kukunya. Ya. Ibu-ibu nih kalau udah mau niat kurban nih mulai besok nih Rebo. Kan masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, jangan dipotong. Kalau mau motong sekarang nih terakhir. Ya, besok kalau udah masuk tanggal atu jangan betul. Ya, mengenai puasanya gimana Ustaz? Ya, apakah dari tanggal 1? Ya, secara dalil hadis nggak ada yang memerintahkan dari tanggal 1. Kita disuruh sunnah yang paling mulia adalah puasa apa ya? Puasa Arafahnya. Ya, tapi Nabi ketika sampai di Madinah, ya beliau berpesan kalau bisa jangan 9 aja nih ente puasa. Kenapa? Karena kalau 1 sampai orang Yahudi. Ya, nah Nabi berniat ingin melaksanakan puasa tarwiyah tanggal 8, tapi keburu meninggal dunia. Ya, jadi ada orang sibuk-sibuk tanggal 1 kita kan puasa, enggak ada itunya. Ya, itu hanya untuk memuliakannya aja. Ya, yang paling benarnya adalah puasa tanggal 8 dan 9. Itu memang ada anjuran hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, 10 hari pertama adalah hari yang mulia. Ya, artinya kalau kita mau puasa boleh aja, enggak pun enggak dilarang. Enggak dosa, enggak dilarang itu. Ya, itu yang paling utama nanti itu tanggal 9 itu yang paling utamanya itu. Saat orang berwukuf, kita yang enggak haji puasa. Orang yang lagi haji, lagi wukuf enggak boleh puasa. Ya, hanya kita yang di rumah, yang di Indonesia, yang di mana. Pokoknya yang enggak wukuf dah. Tuh, diharuskan untuk ngapain? Berpuasa. Tuh ya. Baik. Wasunnatu lil mar'ah an tuwakkila anha. Ya, ini di antara sunnah kurban juga. Kalau yang berkorban itu perempuan, untuk motongnya lebih baik diwakilkan ke orang laki. Ya, ini sunnah nih. Meskipun zaman sekarang udah modern ada perempuan korban. Motong ada saya pernah lihat pernah tuh. Enggak usah dah. Enggak usah disebutin orang kita. Ya. Pokoknya jangan. Enggak ada sunnahnya itu perempuan korban, motong. Ya, lagi nggak pantas ngelihatnya juga. Ya kan? Ya meskipun gede kayak gimana, gagah gimana tuh perempuan, ya kalau megang golok kayaknya serem banget. Ya itu. Ya jangan udah sunnahnya Bu. Ini sunnah diberikan wakil kepada orang laki yang mampu. Mau di ustazah gede kayak ustazah besar kayak ustazah gadang kayak ya. Ya sama. Ya, sunnahnya bilang apa? Diwakilkan kepada orang laki. Bukan ngelihat bisa sama nggak bisanya. Saya yakin dia bisa, tapi kita ngikutin sunnah nabinya. Ya, janganlah kita apa melanggar sunnah nabi. Ya, itu. Ini sunnahnya untuk diberikan wakil. Tuh. Wa an yahdurul mudahi udhiyatahu bi nafsihi itu ya. Amalan bisunnah yang tadi itu. Jadi sunnahnya juga saat dia pemotongan tuh perempuan karena nggak disunahin untuk motong, waktu motong dia cukup hadir aja ngeliatin. Ya, liatin alhamdulillah ya itu. Ini takbiran aja kan lagi motong. Yang motong perempuan yang takbiran orang laki kan gimana? Ya, atau seteruan perempuan yang motong perempuan yang takbiran perempuan. Enggak ada zaman Nabi sahabat sahabiah aja enggak ada yang kayak gitu. Ya, mau Sayyidah Aisyah kayak mau istri-istri Nabi kayak siapa kayak enggak. Ya, itu. Baik. Sekarang ahkamu al-humu al-duhaya. Ya, hukum yang berkaitan tentang masalah daging kurban. Ya, seperti apa lihat? Qala jumhurul ulama, berkata jumhur ulama, ya judul aqlu minal udhiyah al-mutatawwa biha. Ya, boleh memakan hewan kurban yang mana kurban itu adalah merupakan kurban sunnah. Ya, bukan kurban yang wajib seperti nazar. Ya, itu. Kalau nazar kita nggak boleh
makan tuh hewan daging kurban yang kita apain? Yang kita korban, ya tuh. Tapi memang di sini ada sebagian pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Hambali, ya, kata dua imam ini fayajuzul aqsa minal manzur kata tawu biha. Ya, hewan kurban nazar juga boleh dimakan. Kata siapa nih? Kata Imam Malik dan Imam Hambali. Ya, nah buat Imam Syafi'i tetap enggak boleh dimakan kalau kita ngorbannya itu adalah korban apa ya? Wajib. Ya, tuh. Jangan, ya, tuh. Wal mustahab, ya, dan merupakan sunnah juga antakuna nisbatat tauzi aslasan. Ya, dalam pendistribusian daging hewan itu dibagi 3/3. 1/3 buat yang korban, 1/3 buat orang yang nggak mampu, 1/3 buat siapa ya? Buat orang yang mampu. Ya, selain kita punya teman-teman orang kaya, bagi nggak apa-apa. Ya, karena kurban itu dagingnya bukan masalah dia mampu atau nggak mampu, bukan. Beda. Ya, karena kita ngambil apa ya? Keberkahan dari hewan yang kita korban. Ya, kalau untuk zakat memang nggak boleh orang kaya kita kasih kan. Ya, itu. Tapi kalau untuk kurban beda. Ya, tuh. Kali aja dengan nih orang kaya tadinya dia malas ibadah, dengan dia makan daging kurban jadi ngapain? Rajin ibadahnya. Kan bisa jadi. Ya, melalui wasilah. Ya, ya Allah, enak ya ternyata orang Islam ya, kalau dia taat beragama itu daging kurban gua aja nggak sholat dibagi gitu. Nah, akhirnya dia berubah kan itu. Ya, tuh. Baik. Wa yuhramu bai'u jildil udhiyah. Ya, haram hukumnya menjual kulit hewan kurban. Ya, ini maksudnya Bu buat si pengurban. Ya, buat si pengurban enggak boleh. Ya, tuh. Ustaz kalau panitia boleh enggak dijual? Dijual gitu ya. Enggak boleh tetap. Enggak boleh panitia punya orang. Ya, tuh. Punya orang. Kulitnya enggak boleh, tetelannya enggak boleh. Ya, tuh. Palanya juga enggak boleh. Ya, tulang juga enggak boleh. Jangan. Pokoknya kecuali kalau udah jatuh ke tangan si yang berhak menerima, terserah dia. Contohnya Pak Lin dapat daging kurban dari masjid 10 kilo. Ya, dari musala 10 kilo. Dari RKP 20 kilo. Dia berapa kilo tuh? Ya, bawa aja ke Ariyat. Boleh enggak? Boleh kalau gitu. Itu udah hak sih yang sudah menerima. Nah iya, masa mau makan daging doang? Kan nggak mungkin. Bisa jual buat beli beras, buat beli sayuran, gitu ya. Tuh, ya. Ya kalau orang kasih boleh ambil. Kasih, ya. Mau 100 kilo juga ambil aja. Orang kasih ambil, jangan nggak diambil. Itu namanya nolak rezeki. Nanti ketika udah di tangan kita, mau bagi lagi ke orang boleh, mau jual lagi boleh, atau dibikinin bakso, bakso dijual ke orang boleh gak? Boleh. Apalagi dibagi-bagi. Oh, empat bolehnya itu. Ya. Enak bakso daging kurban tulisannya itu laku dah kalau dijual. Ya, tuh. Wala yajuzu i'ta'ul jazzar aw zabih jilduha aw syai'an minha ka ujrah lizabh. Ya. Nih, tidak boleh memberikan kepada jagal atau orang yang memotong kulitnya atau sesuatu yang lainnya apapun dari hewan kurban yang dijadikan sebagai apa? Ujrah. Sebagai upah nggak boleh. Ente kan udah motong, aneh nggak kasih duit ya, aneh kasih pale aja udah. Boleh nggak? Nggak boleh, kan ada uang pemeliharaan, uang pemotongan. Ya, nggak boleh. Ini masih banyak terjadi Bu di kalangan kita. Ya, nggak dikasih duit, kulit dibawa pulang, pale dibawa pulang. Ya, begitu dibawa pulang, maaf,
Maaf ya itu istilahnya bahasanya apa sih? Pelirnya dibawa pulang, kambing ya tuh. Torpedo ya dibawa pulang. Torpedo dibawa pulang. Ya, torpedo dibawa pulang. Ya. Lah menang banyak tuh jagal. Ya. Itu ada yang duit dikasih juga, itunya dikasih juga. Apalagi ampe tuh nguntit tuh jagal nggak boleh. Ya, banyak terjadi di jagal-jagal nguntit daging kurban. Mentang-mentang dikasih kulit sapi, kulit kambing, dalamnya ada apa? Daging diumpetin. Banyak gitu. Ya. Panitia ngelihat sih banyak yang ngelihat cuma nggak enak negornya. Salah saya bilang kalau nggak enak tegur. Kebiasaan itu. Ya, karena bukan hak dia. Ya, ente sebagai seorang jagal, tugas ente ngapain? Ngebedel contohnya. Kemudian ya ngulitin, nyincang. Gue upahin udah. Ya, itu. Tapi kalau dijadiin sebagai upah dari hewan yang dikorbankan sama orang itu nggak boleh. Ya apapun ya kakinya kayak udah aneh minta kaki sapi semua dah inti nggak bayaran juga nggak apa-apa. Nah, sapinya ada 50 lumayan. 5 kali 4 berapa ya? 200 kaki. Jual satu itu 150 banyak kan diem kita. Ya, dapat kambing tuh. Berapa kambing gitu? Ya. Oh, udah bininya nguncang kaki. Udah Bang lu tiap tahun di situ aja dah. Ya. Bawa kaki 50 udah nggak usah kerja lagi dah katanya 50 kaki dibawa. Ya. Lihat panitia ini orang susah atau bukan? Ya, kalau dia orang susah karena di situ dia ada haknya. Cuman kalau dia orang mampu nggak boleh. Ada, ada lah. Malah saya bilang malah apa? Dia yang bantu. Ada yang bantu ya. Ada. Ya, tuh. Jadi nggak boleh ya. Mana dalilnya? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnah. Ya, Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan kepadaku wa an uksima julduha wa jalaliha untuk dibagikan kulitnya dan jalal. Jalal itu ya, bagian yang tinggi di atas unta itu apa namanya itu? Konprut. Ya kan di unta itu ada yang tinggi tuh yang buat orang naik. Ya. Nah, tulangnya itu meskipun itunya nggak boleh dijadiin upah punduk ya. Itu jadiin upah buat si jagal nggak boleh. Kasih kepada orang yang berhak. Padahal tulang gitu. Ya kan? Nah ini fikih sedemikian rupa Bu mengatur kita nggak boleh sembarangan. Ya tuh. Baik. Wala utiyal jazal syai'an minha. Kata Nabi, jangan ente berikan sesuatu apapun kepada si jagal itu dari hewan kurban. Ya, kalau tainya silakan dah, tainya mau bawa pulang enggak apa-apa dah. Ya. Artinya yang bisa dimakan, bisa dimanfaatin tuh enggak boleh. Ya, tuh. Kalau kotoran sih silakan, ya. Fa in u'tiyal jazal syai'an minal udhiyah li faqrihi ini. Seandainya memberikan kepada seorang jagal ya dari hewan kurban itu disebabkan karena nih jagal orang fakir ya au ala sabilil hadiyah atau dalam bentuk hadiah fala ba'sa hukumnya enggak apa-apa ya kenapa li'anna mustahab lil akhzi ya karena tuh jagal yang miskin juga berhak untuk mendapatkan daging kurban atas dasar hak bagian dia daging kurban bukan karena upah dari apa? Jagalnya bukan. Jagalnya nggak boleh dari situ. Ya, ini Bukhari-nya karena ente yang mampu, ente miskin, ente bagi dah karena ente orang susah meskipun ente ngapain? Jagal juga karena dia hak di situ punya. Ya, tapi kok dia bilang nih Bukhari ane upain ente dah, ya. Duit kagak tadi ente bawa pulang dah kulit ente bawa pulang, kaki ente bawa pulang, kepala ente bawa pulang semua dah tuh. Ya, padahal di pala juga dagingnya banyak loh, Bu. Ya. Iya. Nah, ini banyak kesalahan juga pala jarang yang dibedel. Ya, padahal pala daging banyak itu paling enak kalau di sop itu paling pala. Ya, apalagi pala sapi bukan pala kambing ya. Pala kambing mah kasih orang aja dah. Ya.
Iya. Ya, tuh. Bal huwa aula. Bahkan kata pengarang kitab ini dengan memberikan ya sebagian daging yang dari kurban itu kepada jagal yang miskin itu lebih utama. Ya, li'annahu basyaraha karena dia itu orang yang langsung ya untuk mendapatkan bagiannya tuh. Ya, tuh. Walil mudahhi an yantafi'a bi jildil udhiyah listi'mali fil bait. Nah, nih. Orang yang ngorban boleh juga dia ngambil manfaat dari kulitnya. Minta kulitnya boleh enggak? Boleh. Ya, sebatas itu masih dalam kadar bagian dia. Jangan minta kulit iye, pala iye, paha iye, ati iye. Ya. Ya, ani kurban minta ani pala yang minta ya. Ada minta buntutnya sampai paha belakang dua-duanya diminta tuh. Ya, apaan lagi itu hati buat anda juga, ya, paru juga. Lu bawa pulang aja dah semua buat lu, enggak usah terus gitu. Apaan semuanya dipesenin sama dia, ya. Tak potongin doang. Lu kalau ngupain orang motong berapa duit kan mahal. Ya itu bedel satu sapi itu Bu minimal 700.000. Ya bedel doang, ya, belum motongin, belum nyincang. Ya, tuh. Baik. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah anna Aisyah radhiyallahu anha ittakhadhat min jildi udhiyataha saqa. Sayyidah Aisyah istri Nabi pernah kurban kambing, kulitnya Aisyah minta buat jadiin apa? Tempat nyimpen air. Kalau orang dulu, orang sekarang nggak ada nyimpen air pakai kulit kambing. Ada nggak ibu-ibu nyimpen air pakai kulit kambing nggak? Udah pada punya ini kan, punya tupperware itu, ya, punya vakum apa namanya itu? Tumbler, terus punya apa lagi tuh, dispenser, ya, punya termos cakep-cakep banget. Ya, punya ketel yang dari emas dari Saudi itu kan dari emas tuh. Ya, dari Mekah dan padahal mau belinya Tanah Abang gitu. Ya. Ibu mau ada bohongin nih, ada hadiah nih dari Mekah katanya, belinya di Tanah Abang tamu. Ya, tuh. Jadi kenapa? Ada banyak. Ya. Di toko khusus oleh-oleh haji mau umroh. Bukan toko bajunya kagak ada. Ada toko khusus untuk oleh-oleh haji umroh ada. Mau beli kurma aja, kurma apanya juga ada semua buat Tanah Abang, Bu. Ya. Tuh, yang penting jangan di Zam-Zam sudah ngeri. Kalau kurma insya Allah sih masih bisa ada tuh betul. Kalau Zam-Zam udah banyak dipalsuin sekarang. Iya. Nih kan, walil mudahhi aidan it'amul agniya. Ya, bagi orang yang berkurban boleh juga membagikan dagingnya kepada siapa orang kaya. Ya, itu. Jadi bukan hanya orang miskin itu, tapi orang yang mampu juga boleh kita bagi. Atas dasar apa? Sabilil hadiyah. Atas dasar hadiah, bukan sedekah. Orang kaya nggak boleh bilang sedekah. Hadiah, ya. Tuh, kayak ngasih ke sesama masalah yang bilang sedekah yang nggak boleh. Ya bilang hadiah. Bukan nunung untuk ngasih hadiah juga yang sedekah. Ya. Polin juga jangan bilang sedekah, hadiah. Ya. Kalau sedekah namanya ngeremehin itu nggak boleh. Ya, hadiah aja dah. Ya, tuh. Al-udhiyah anil ghair. Ya, berkorban untuk orang lain. Qala Syafi'i, la yudahi anil ghair bi ghairi idnihi. Tidak boleh menjadikan kurban buat orang lain tanpa seizinnya. Jadi orang yang akan kita korbankan itu, orangnya itu harus tahu. Ya. Meskipun itu anak kita jangan juga. Ya, dia harus tahu. Ya, tuh. Wala an mayit, begitu juga ya, kurban buat orang yang udah meninggal. Enggak boleh. Ya, kenapa? Kan saya udah bilang. Korban itu urusannya sama orang yang masih hidup, bukan orang yang udah meninggal. Ya, tuh. Karena orang udah meninggal udah putus semuanya.
Wa adlaisa lil insani illa ma sa'a. Kan Allah bilang begitu. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali dengan apa yang dia kerjain. Nah, orang meninggal, sholat aja diapain sih, Bu? Sholatin. Mandi dimandiin. Ke kuburan diapain? Digotong. Mau turun ke kuburan diapain? Dibopong. Ya, sholat aja nggak disuruh, masa kurban? Ya, itu jangan. Nah, kecuali in lam yusabiha, kecuali itu orang yang udah meninggal, sebelum dia meninggal dia berwasiat. Ya, Neng, kalau orang Betawi manggil anak sayangan apa sih orang Betawi? Kalau perempuan, Neng sama ya? Ya, Neng gitu. Nanti kalau nyak pendek umur, belum sempet korban, ya, tolong lu korbanin beliin sapi kayak katanya. Ya, kalau nggak mampu sapi, ya kambing. Ya, itu orang tua Bu yang wasiat gitu juga dia tahu kondisi dia. Ya, kalau orang susah nggak mungkin. Dia mesen orang susah nih nggak ada peninggalan apa-apaan, rumah ngontrak, tanah kagak. Anak banyak wasiat nyuruh korbanin kan sapi lah. Nyusahin yang hidup kagak ada yang kayak gitu, Bu. Ya, orang tua juga tahu ya ada tuh tanah di belakang no, ada berapa meter dijual aja ada jual. Bukan dari jual, oh iya gue lupa nah, gitu. Ya, yang lain lalu cari. Nah, itu ya, yang penting ada apa? Ada sesuatu yang bisa diapain? Dijual. Ya, nah itu sebelum dibagiin warisan, tunaikan dulu apa yang menjadi wasiat orang tua kita. Ya, tadi saya orang miskin nggak mungkin dimesan kayak gitu, orang tua tahu diri lah. Ya, itu. Ada orang miskin minta dibadalin haji, ya entar dulu dari mana duitnya. Ya, utangnya banyak, ya minta badalin haji lalu ya nyusahin yang hidup kalau gitu tuh. Ya. Fa in ausa biha jaza. Apabila dia berwasiat boleh. Ya, tuh. Wa bi idahihi taqalahu. Ya, tuh. Maka dengan dia ya gantikan dengan nama orang tuh sah terjadi korban. Wa yajibu tasadduq bi jami'iha 'alal fuqara. Ya, tuh. Dan kalau ada orang tua yang wasiat, Bu, minta dikorbanin, tuh kita laksanain korbannya, dagingnya juga nggak boleh kita makan. Itu termasuk korban yang wajib. Ya, wajib itu, ya. Nah, disuruh apain? Wa yajibu tasadduq bi jami'ih 'alal fuqara. Semuanya dibagiin kepada orang yang susah. Ya, tuh. Wa laisa limudahiha wa lil ghairiha 'anil aghniya al-aqla minha. Enggak boleh bagi orang yang berkorban, bagi orang yang mampu, bagi orang yang menjadi tanggungannya memakan daging kurbannya itu. Ya, enggak boleh tuh. Ya. Li ta'azzuri idnil mayyit fi ya, fi apa itu? Fil aql. Ya, tuh. Dikarenakan tidak adanya izin dari si yang berwasiat untuk memakan daging itu. Ya, jadi jangan sembarangan. Ya, kita anaknya Bu, jangan makan. Cucunya jangan juga. Ya, sedekahin semua. Ya, kecuali kalau ada yang susah, lain lagi itu namanya fakir. Ya, itu. Nah, itu enggak apa-apa kita apain? Kita berikan. Ya, gitu. Wa kuriha fi'luha an mayyit in lam yakun ayyanaha qabla mautihi. Bahkan kalau dia laksanakan tuh kurban kepada orang yang udah meninggal dunia, enggak ada wasiat, hukumnya makruh. Ya, tuh. Fa in ayyanaha bi ghairin nazar, ya, sekalipun dia itu apa? Ya, telah menentukan tanpa adanya nazar, ya. Nadabalil was infatiha. Sunnah bagi ahli waris untuk melaksanakan wasiat orang tuanya kurban, ya. Kalau nggak dilaksanain, kalau Syafi'i itu dosa, kalau Imam Malik bilang hanya apa? Ya, makruh saja. Ya, berarti apa tuh? Ya, wasiat harus dilaksanakan, ya. Tusbahul udhiyah an mayyit wa yaf'aluha biha ka'an hatta min at-tasadduq wal akal wal ajrul mayyit lakin yuhramu 'indal Hanafiyah al aqlu min al udhiyah allati daha biha an mayyit. Sama kalau Imam Abu Hanifah, sama hukumnya dengan Imam Syafi'i yang mengatakan ya korban dari wasiat itu sama dengan nazar. Artinya apa? Enggak boleh dimakan dari hewan yang dijadikan kurban, ya. Nah, ibu sekalian, selesai sudah ya pembahasan kita tentang kurban. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.